Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di mata pelajaran prakarya untuk kelas 8 semester 1. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu prinsip kerajinan bahan lunak. Pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang jenis dan karakter kerajinan bahan lunak, kemudian proses produksi kerajinan bahan lunak. Silahkan dibuka juga buku paket kalian yaitu halaman 12. Baik, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan lainnya. Perhatikan gambar berikut. Adalah beberapa contoh bahan lunak dari alam. A itu adalah tanah liat, kemudian B for clay, yang C kulit hewan, yang D getah nyatu, kemudian yang E adalah bubur tisu. Kemudian yang kedua adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Perhatikan gambar berikut ini. Di situ adalah contoh bahan lunak buatan. Yang pertama ada polymer clay, gips, fiberglass, kemudian sabun, lilin, dan juga parafin. Keragaman bahan lunak tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda antara satu dengan bahan yang lainnya. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari bahan lunak yang disebutkan pada penjelasan di atas. Yang pertama, bahan lunak alam. A. Ada tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Ada yang berwarna coklat muda, tua, atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih. Stoneware lebih kehitaman atau keabu-abuan, sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan. Tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius, sedangkan earthenware hanya sampai 900 derajat Celcius. Tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik. Campuran tanah liat adalah air. Pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir atau pembakaran tinggi hingga 1300 derajat Celcius. Dapat pula hanya dibakar biskuit atau secara pemanggangan, yaitu sekitar 900 derajat Celcius, lalu diberi warna cat langsung. B. Kulit.
Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak hingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem, sehingga sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Kulit tidak tahan air. Jika terkena air, akan merusak struktur kulit tersebut. Yang C, getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam, sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan, akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Yang D, floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air, karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Selanjutnya adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam, dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. A. Polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. B. Fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening, sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. C. Lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara dicetak atau dicor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. D. Gip. Wujud bahan gip adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. E. Sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras.
Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Selanjutnya adalah proses produksi kerajinan bahan lunak. Sebelum kalian membuat sebuah kerajinan, kalian harus memahami dulu syarat-syarat perancangan sebagai berikut. Yang pertama adalah kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contohnya adalah mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya adalah cangkir yang didesain ada pegangannya. Ketiga adalah keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya adalah sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat, keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai. Tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima adalah keindahan atau aesthetic. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Sebelum kalian membuat sebuah kerajinan, perhatikan dulu diagram perancangan karya kerajinan. Yang pertama, kalian menentukan bahan. Bahan yang kalian tentukan harus mudah didapat dan ada di daerah kalian masing-masing. Kemudian tahap selanjutnya adalah mencari ide atau gagasan. Galilah ide dari internet atau orang tua atau mungkin juga teman atau media-media lain. Tahapan selanjutnya yaitu membuat sketsa karya. Di sini kalian harus membuat sketsa atau gambar mengenai kerajinan atau bentuk kerajinan yang ingin kalian buat. Tahapan selanjutnya yaitu tentukan sketsa terbaik. Dari sketsa yang kalian buat, pilihlah mana yang menurut kalian yang paling terbaik. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu mengumpulkan alat dan bahan. Kalian harus menyiapkan alat-alat, kemudian bahan yang akan dibuat sebuah kerajinan. Tahapan selanjutnya yaitu mulai membuat sebuah produk. Dari alat-alat yang kalian kumpulkan serta bahan yang sudah terkumpul, kalian sudah mulai bisa membuat sebuah produk kerajinan. Tahapan selanjutnya yaitu evaluasi atau uji coba produk. Dari kerajinan yang kalian buat, kalian perhatikan, kalian evaluasi, kemudian cari apa kira-kira yang kurang dari kerajinan yang kalian buat. Jika kerajinan yang kalian buat atau karya yang kalian buat memiliki kekurangan, maka beralih ke revisi produk. Jika kalian ke revisi produk, maka kembalilah ke penentuan bahan atau proses dari awal. Sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada suatu pertanyaan atau tidak paham tentang materi yang saya sampaikan,
kalian bisa tanya langsung di grup WA kelasnya masing-masing. Oh maaf, grup WA prakarya ya. Atau bisa langsung chat di Google Classroom-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.